Mau makan. Sebentar. Bentar ya, ulang lagi boleh kan? Takut salah nada saya teh. Boleh. Otomatis mindset yang ada di benak mereka itu mengunjungi tambang. Tambang emasnya itu. Mengunjungi tambang emasnya. Nah, sedangkan di Geopark Pongkor itu bukan hanya tambang emas, tapi ada apa aja di sana? Ayo, salah satunya adalah yang paling tidak dimiliki oleh dunia lain, ya. Banyak banget ya saya promosinya ya, Iya. Mbak Windy. Tapi memang betul, ada yang disebut dengan glowing mushroom. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Planners, kembali kita bertemu dalam Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, yaitu podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Podcast kali ini kita akan menampilkan podcast Geopark Nasional Pongkor, memanggil anak muda Bogor untuk pengembangan Geopark. Insan Planners, tentu setiap wilayah memiliki perbedaan antara satu dan lainnya. Perbedaan-perbedaan ini tentunya terdiri dari beberapa unsur, baik dari sisi geologi, geomorfologi, flora dan fauna, ataupun kultur, atau yang sering kita sebut dengan budaya. Nah, agar beberapa aspek ini berjalan berkesinambungan, tentu kita memerlukan beberapa upaya untuk membentuk suatu wilayah yang disebut geopark. Nah, geopark ini sebuah wilayah yang difungsikan dan digunakan sebagai kawasan lindung dan juga sebagai pengelolaan dari warisan geologi secara berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang tentu harus dilindungi dalam geopark ini adalah yang pertama, sisi geologi atau geodiversity, kemudian sisi hayati atau biodiversity, dan yang terakhir adalah sisi kultural atau culture diversity. Nah, Insan Planner sebagai informasi, Kabupaten Bogor saat ini telah memiliki satu wilayah geopark, yaitu yang dinamakan dengan Geopark Pongkor. Geopark Pongkor ini pada tahun 2018 telah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional. Nah, dalam pembentukan wilayah Insan Planner tentu ada 3 target utama yang harus dicapai. 3 target utama ini apa saja? Yang pertama adalah konservasi, kedua edukasi, dan yang ketiga adalah promosi wilayah lokal melalui geoturism. Nah, Insan Planners berkaitan dengan promosi wilayah lokal, saat ini kita telah menghadirkan ahli promosi yang berkaitan dengan segala promosi wilayah lokal saat ini telah kita hadirkan, yaitu yang pertama adalah Kang Denny Hamdani Umar sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam Bu Windy. Iya. Ibu apa Mbak nih saya manggilnya? Iya, apa aja boleh Mas. Nah, setelah Kang Denny kita ada yang kedua kedatangan narasumber juga, yaitu Teh Ayu Lestari sebagai inisiator Pongkor Geopark Youth Forum. Assalamualaikum Teh Ayu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Kang Denny dan Teh Ayu yang telah berkenan hadir pada kesempatan Sama-sama, kali ini. sama-sama. Sebelum kita bertanya-tanya kepada narasumber Insan Planners, sebelumnya mungkin kita minum teh dulu ya Kang Denny dan enak banget ini. Teh Ayu ya. Nah, sebelum kita mulai nih pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar geopark. Nah, di warteg ini biasanya ada yang menyediakan teh nih biasanya. Nah, datang nih teh hangat dari Teh Resti. Waduh, ini. Nah, sebelum luar kita mulai kita biasa. minum teh dulu. Silakan Teh Resti. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun, Teh Resti. Terima kasih banyak Teh Resti. Ya, mangga diminum dulu Teh Iya. Ayu Kang Denny sebelum kita mulai nih. Kita minum teh dulu. Nuhun Teh.
Aduh, enak banget nih tehnya nih. Teh apa nih, Teh Resti? Apa Teh Resti kayaknya? Nah, setelah kita minum teh Instant Planners, pikiran kita sudah disegarkan juga ya oleh teh hangat ini. Pertama saya akan bertanya dulu kepada Kang Denny ini sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Bogor nih. Kang Denny, sebenarnya HPI itu atau Himpunan Pramuwisata Indonesia itu apa sih? Dan anggotanya itu siapa saja? Oke, baik Mbak Windy. Jadi terima kasih sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada podcast Warteg nih, keren banget ini, ada saya tehnya juga enak, tadi makanannya juga enak. Jadi pada intinya HPI ini adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, kata pramuwisata ini masih agak sedikit kurang lazim didengar oleh masyarakat kita. Yang artinya pramuwisata itu adalah pemandu wisata. Ya, pemandu wisata yang mana keseharian atau aktivitas para HPI ini, begitupun juga saya sebagai ketuanya di sini, mereka itu menginformasikan atau memandu wisatawan yang datang ke Bogor. Nah, kita yang mengarahkan wisatawan itu bagaimana biar si wisatawan ini, karena kan sekarang ini zamannya selfie. Iya, foto-foto ya. Ya, foto-foto. Jadi sedangkan tujuan daripada wisata itu adalah tiada lain selain daripada experience. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan experience-nya tersebut? Nah, inilah fungsi daripada teman-teman dari HPI, di mana ketika Mbak Windy atau siapapun juga yang berkunjung ke Bogor, nah ini akan dijelaskan siapa sih Bogor itu, seperti apa sih sejarahnya, bagaimana kondisi geografisnya, bagaimana karakteristik masyarakatnya yang ada di Bogor. Nah, itu adalah tugas kami di All about Bogor ya. All berarti. about Bogor and all about keindahan alam pokoknya yang ada di Bogor, masyarakatnya, pokoknya semuanya. Fungsinya itu. Iya. Nah, Kang Denny ini sudah bergabung bersama HPI ini sejak kapan? Kalau itu pertanyaannya saya jawabnya Sudah lama banget ya? Udah ketuaan. Enggak, masalahnya begini. Kalau saya pribadi, saya sedikit sharing. Jadi pada saat kecil saya selalu diajak sama orang tua saya. Jadi orang tua saya ini juga tadinya pemandu wisata. Pemandu wisata yang akhirnya ketika saya libur sekolah, pada saat sekolah waktu itu, saya sering diajak sama orang tua saya untuk ikut guiding juga, ikut memandu juga. Nah, dengan tamu-tamunya pada saat itu banyak yang dari Eropa seperti Prancis, Belanda, dan Jerman. Ada dari luar juga ya, mancanegara juga ya? Iya. Nah, itulah fungsi daripada HPI, selain daripada menginformasikan, tapi harus menguasai salah satu bahasa. Yang mana kalau misalkan menginformasikan nanti nggak nyambung bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi saya sudah lama banget, singkat cerita, saya suatu hari itu di air terjun saya melihat seorang pemandu wisata. Waktu itu pemandu wisatanya bahasanya bahasa Belanda. Dan saya waktu itu sempat mempunyai cita-cita, someday I will be like you. Someday I'll be there. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang betul-betul kejadian dan kenyataan, dan alhamdulillah saya juga saat ini menjadi ketuanya malah kan. Iya. Tapi nggak ketuaan. Akhirnya saya berbangga hati bisa menginformasikan Indonesia pada khususnya, tapi sekarang saya menjadi ketua di Kabupaten Bogor ya, otomatis saya menginformasikan informasi-informasi yang menarik dan penting untuk masyarakat yang datang ke Kabupaten Bogor. Ya, berarti kalau tadi dengar nih ya, berarti Kang Denny ini secara tidak langsung sudah menjadi bagian HPI itu dari kecil ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Sudah betul. Belajar memandu wisatawan ya, berarti dari kecil. Nah, berarti Kang Denny ada nggak sih syarat atau kriteria tertentu untuk menjadi, kalau misalkan ingin menjadi bagian dari HPI? Untuk syarat pasti ada. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Artinya karena kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan wisatawan, yang mana wisatawan itu ketika mereka berwisata otomatis ingin enjoy, dan kita nggak mungkin kalau misalkan kita tidak sehat gitu, sehat, dan karena kita ini fungsinya ada di lapangan, ya. Dan ketika kita di lapangan di dalam bis kah itu atau di objek wisata itu, kalau mempunyai fisik yang tidak sehat tidak bisa mengikuti organisasi ini. Tapi kalau misalkan sehat dan mempunyai kelebihannya, mempunyai 1 atau 2 bahasa asing yang dikuasai, betul. Dan untuk masyarakat, misalkan ya ada teman-teman
di Kabupaten Bogor atau di Bogor katakan yang ingin bergabung ya sangat bisa sekali. Kenapa? Karena di HPI ini selain daripada menjadi member HPI, dia juga akan dibekali dengan pengetahuan, Mbak Windy. gitu. Ya, salah satunya adalah kita latih mereka. Kita latih baik secara secara teknis pemandu, begitupun juga dengan kita bekali dengan bahasa-bahasa asing. Oh iya. Seperti itu. Berarti selain tadi sehat jasmani dan rohani, kemudian minimal ya 2 bahasa asing yang harus dikuasai. Satu Satu ya. bahasa asing harus dikuasai. Kemudian nanti di situ kita akan dilatih bagaimana cara memandu, mungkin cara berkomunikasinya ya. Betul, Karena betul. tentu ketika kita ngobrol biasa dengan kita memandu wisata kan itu berbeda ya. Nah, Iya. selain kita cara berbicara, tentu dibekali juga pengetahuan-pengetahuan mengenai wilayah lokal tersebut betul. ya. Nah, Kang Denny, saya pengen tahu nih udah berapa banyak sih yang tergabung dalam HPI hingga saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini baru 1.200 anggota. Oh gitu. Baru 1.200 anggota dan mayoritas itu didominasi oleh guide Arab. Guide bahasa Arab. Karena kan gitu. di puncak Banyak ya wisatawan dari Arab. Oh, banyak banget. Jadi kurang lebih ada sekitar 50% dari 1.200 itu mereka guide-guide yang berbahasa Arab. Oh gitu. Itu untuk di HPI atau khusus di wilayah Geopark Pongkor atau Enggak, se-Indonesia? itu secara itu Kabupaten Bogor aja. Oh, Kabupaten Bogor Jadi berarti sudah banyak ya? Sudah banyak banget. Wah, Sudah saya banyak baru dengar banget. ini. Sangat informatif sekali ya. Nah, Kang Denny, kalau tadi kita bicara Geopark Pongkor nih, menurut Kang Denny bagaimana sih potensi Geopark Pongkor ini ke depannya? Berbicara tentang Geopark ini buat saya pribadi karena HPI adalah salah satu fungsinya ini menjaga kelestarian alam. Nah, menurut saya pribadi Geopark adalah benteng terakhir, benteng pertahanan terakhir untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang ada, khususnya di Bogor. Kenapa? Karena wow, Bogor is so amazing. Jadi kalau misalkan kita khususnya saya sekarang dengan ada Teh Ayu di sini yang notabene tentang Geopark lebih paham, tapi sekali lagi bahwa si Geopark ini keren banget dan ini bukan hanya untuk menjadi benteng terakhir, pertahanan terakhir untuk menjaga kelestarian alam, tapi juga bisa dijadikan salah satu aksi daripada masyarakat khususnya para kaula muda yang memang cinta akan alam dan keindahan-keindahan yang ada di sekitar mereka. Begitu Mbak Windy. Berarti kan Geopark ini salah satu, tadi sudah disebutkan salah satu benteng terakhir ya, untuk menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut. Karena kalau kita lihat makin kesini kelestarian alam mungkin sebagian besar kita lihat sudah semakin terkikis. Nah, Geopark ini adalah salah satu kawasan yang dapat difungsikan sebagai kawasan lindung untuk melindungi wisata alam tersebut. Nah, kalau untuk peranan HPI sendiri menurut Kang Denny dalam mengembangkan Geopark, khususnya Geopark Pongkor nih, kalau saya pengen tahu bagaimana Kang? Wow, banyak banget karena saya sedikit membahas Mbak Windy sebelum ada Geopark itu tercetus saking semangatnya. Sebelum Geopark itu tercetus, kami ini para anggota HPI memang sudah melakukan apa yang disebut dengan menjaga kelestarian alam, sudah dilakukan apa yang wisatawan itu sudah kita bawa ke wilayah yang ada di kawasan Geopark Pongkor tersebut. Nah, dengan adanya Geopark, kami otomatis ini menjadi amunisi baru buat kami untuk membantu atau mensupport kami di HPI agar bisa yuk bareng-bareng kita jaga, kita tingkatkan lagi dan kita jaga sustainability-nya. Karena memang kalau misalkan tidak kita jaga, katakanlah Geopark itu ada Pongkor ya. Sesuai dengan namanya Geopark Pongkor. Nah, Geopark Pongkor ini salah satu yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Ini harus saya informasikan kepada para insan planner ya tadi. Iya, betul, insan planner. Para insan planner ini hanya Kabupaten Bogor ya, Geopark yang memiliki emas. Ada yang lain, tapi emas kan yang paling hanya Kabupaten Bogor. hanya Kabupaten Bogor. Luar biasa. Ya, sampai saat ini baru Kabupaten Bogor yang memiliki Geopark yang mempunyai tambang emas. Nah, ini harus kita jaga dan kita lestarikan agar kenapa? Memang kalau misalkan kita kaitkan dengan pariwisata, ini bisa jadi objek
objek bisnis. Tapi bukan hanya wisatawan yang seperti mass tourism yang kita inginkan, tapi lebih ke quality tourism. Karena quality tourism ini yang akan membawa dampak positif terhadap kawasan geopark itu sendiri. Quality tourism itu seperti apa sih? Saya jadi penasaran ya. Quality tourism itu seperti apa? Quality tourism itu kita di Bogor, Kabupaten Bogor khususnya itu sekarang misalkan begini. Saya jual combro. Ini ada combro nih, ya. Saya harus bisa jual combro ini, Mbak Windy, ya. Bagaimana cara menjualnya? Berarti kan harganya harus mahal, servisnya harus mahal, dan apa yang didapat Rasanya harus enak juga. rasanya itu udah pasti. Servisnya juga harus bagus juga. Karena di situ. Nah, kualitasnya apa yang dicari? Kualitasnya adalah tadi kan taste-nya. Rasanya itu harus luar biasa. Nah, begitupun juga itu saya ibaratkan seperti itu. Tapi kalau di Bogor ini contoh real yang sudah ada itu adalah golf. Bogor memiliki 11 lapangan golf taraf internasional yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tadi saya berbicara tentang emas. Tidak dimiliki oleh wilayah lain. Sekarang saya berbicara tentang golf. 11 lapangan golf berstandar internasional, semuanya terkoneksi dengan jalan tol. Di dunia mana? Ada di Kabupaten Bogor. Hanya ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini yang disebut dengan quality tourism. Kenapa di quality tourism? Karena sesuai apa yang dibayarkan oleh si wisatawan, mahal mereka, tapi dapatnya kepuasan, dapat keindahan alam di sana, dapat semuanya sudah lengkap pokoknya kalau di Kabupaten Bogor. Iya. Nah, memang menarik sekali ya kalau kita membahas mengenai geopark ini Insan Planners. Nah, tadi kita stop dulu nih, kita tahan dulu nih pertanyaan untuk Kang Denny. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Teh Ayu Lestari, yaitu inisiator Pongkor Geopark Youth Forum. Ya, Teh Ayu. Sekarang setelah Kang Denny saya akan beralih ke Teh Ayu nih. Nah, Teh Ayu, di sini kan yang saya tahu Teh Ayu ini sebagai inisiator dari Pongkor Geopark Youth Forum ya, betul ya Teh? Ya, betul sekali. Nah, memangnya sudah ada ya Teh Geopark Youth Forum di Kabupaten Bogor ini? Untuk anggotanya sendiri sih, untuk Geopark Pongkor ini kan tersebar dari 15 kecamatan dan setiap perwakilannya itu sudah ada sebenarnya, untuk sudah ada 15 kecamatan anggota-anggota ini? iya untuk 15 kecamatan. Sekarang kita sedang menunggu untuk deklarasi selanjutnya. Oh, deklarasi. Iya, tahap selanjutnya kita tunggu. Saya pengen tahu nih Teh Ayu sebelumnya, apa sih Pongkor Geopark Youth Forum itu sebenarnya? Lebih jelasnya sih mungkin pengertian dari Indonesia Geopark Youth Forum mungkin ya. Itu sebuah wadah bagi anak muda untuk agen perubahan, di mana di situ anak muda di ide-ide dari anak muda tersebut menjadi kerangka strategis untuk geopark itu Pengembangan sendiri. geopark Iya, itu sendiri. pengembangan untuk Nah, geopark sendiri. kalau tadi Teh Ayu bilang kita akan nunggu nih dideklarasikan selanjutnya. Kapan sih Teh rencananya? Rencananya sih dideklarasikannya sudah ada, mungkin sudah ada, tapi mungkin dalam waktu dekat dalam ini. waktu dekat ini Iya, insya Allah doain mudah-mudahan aja, ya. mudah-mudahan aja. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kriteria khusus ketika kita ingin bergabung di HPI dari Kang Denny. Nah, kalau misalkan kita ingin bergabung di Pongkor Geopark Youth Forum ini, ada keahlian khusus kah yang harus kita miliki? Mungkin salah satunya teman-teman harus punya komitmen yang tinggi, terus harus mencintai alam, budaya dan lain sebagainya. Iya. Mungkin. Berarti dari komitmen itu sendiri, bagaimana komitmen dalam kita menjaga dan melestarikan alam itu sendiri ya Teh ya? benar Mungkin sekali. lebih ke situ. Nah, tugasnya apa sih Teh Pongkor Geopark Youth Forum ini? Mungkin untuk tugas kita mungkin salah satunya adalah promosi mungkin ya. Promosi dari kawasan geopark Kawasan itu. geopark daerah masing-masing itu. Itu cara promosinya melalui apa Teh? Bisa melalui sosial media. Sekarang kan anak muda kan pasti Iya. bersangkutan dengan sosial media, pastinya Gak bisa lepas ya dari ya medsos. gak bisa lepas dari medsos. Itu sih. Itu lewat sosial media ya dalam mempromosikan Iya, kawasan salah geopark satunya tersebut. itu. Nah, kalau sekarang anggotanya sudah ada berapa Teh? Untuk anggotanya sendiri alhamdulillah kurang lebih ada 30 30 orang. dari
30 itu yang tadi dari 15 perwakilan, Ya, 15 kecamatan perwakilan tersebut dari ya. 15 Kecamatan ya. 15 kecamatan. Nah, kalau misalnya kita jadi anggota, kemudian manfaatnya apa sih Teh yang bisa kita dapat? Manfaatnya sih kita sebagai anak muda mungkin lebih tahu apa ya, kayak lebih, oh iya ini alam di Kabupaten Bogor ini luas loh, banyak banget kan, jadi Menumbuhkan iya, kesadaran ya kepada menumbuhkan anak-anak muda ini iya, ya. menumbuhkan kesadaran bagi anak muda itu sendiri. Nah, jadi Insan Planners tadi manfaatnya kalau misalkan kita bergabung dalam Geopark Youth Forum ini, kita akan menumbuhkan kesadaran bahwa di Kabupaten Bogor ini kayak akan kayak akan keindahan alamnya. Ya seperti Geopark tadi. Kemudian selain kita menumbuhkan kesadaran atas apa yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Bogor ini, kita juga dapat menumbuhkan rasa cinta kepada alam itu sendiri ya. Sehingga kita akan terdorong untuk melestarikan alam. Nah, kemudian selain Geopark Pongkor nih Teh, kalau saya ingin tahu wilayah mana lagi sih yang saat ini sudah ada youth forumnya? Kebetulan untuk Youth Forum itu sendiri di seluruh Indonesia sudah ada 12 geopark yang sudah terbentuk. Ya, salah satunya ada di Karangsambung Karangborong, ada di Merangin, ada di Belitung dan Batur dan lain sebagainya. Berarti ada 12 ada ya 12 hingga saat ini. Ya. Oke, kita tahan dulu nih untuk Teh Ayu. Nah, Kang Denny, Teh Ayu kalau misalkan di Warteg Bogor ini memang podcastnya agak berbeda. Kalau tadi kita Dia sudah keren banget, Mbak sudah Windy, dilayani Aduh. oleh Teh Hangat. Yeah. Kalau sekarang kita akan mendengarkan nyanyian yang sangat merdu dari Wow. penyanyinya nih Mantap. biasanya. Kita tunggu nih. Biasanya udah datang nih mana ya? Jadi kalau di warteg itu kan biasanya suka ada pengamen atau apa. betul. Jadi serasa real di warteg. Iya. gitu. Nah, ini kita sambut nih penyanyi kita yang cantik. Assalamualaikum. Aduh, mesti siap-siap nih, yuk. Iya. Mau ikut nyanyi? Sedikit. Kan, silakan. Nanti ikut nyanyi, ada yang bisa nyanyi katanya. Bisa request juga dong kalau ikut nyanyi. Insya Allah. Sedikit Pak ya lagunya. Boleh. Mau makan. Sebentar. Bentar ya, ulang lagi boleh kan? Takut salah nada saya teh. Boleh. Cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai perawan yang tak punya suami. Nasib, memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak tilu ala-ala aca-aca. Aduh bil, inyang ora sudi. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tuamu. Jahe-jahe, aca-aca, nehi-nehi. Aduh bil, inyang ora sudi. Bila sifatmu terus begitu, aku pulangkan kamu. Sudah gitu. Maaf ya, Terima kasih. sedikit langsung kaget ya. Keren Maaf. banget suaranya. Ya, makasih Bapak. Makasih. Bapak. Nuhun. Sama-sama. Wow, enak banget itu suaranya. Iya, memang beda Warteg Bogor ini Gitu dibanding ya? yang lainnya. Iya, Iya. podcast yang lainnya kan biasanya tegang gitu ya, Iya. serius. Kalau kita ya santai. Ya tadi kita mau mulai disuguhi teh Iya, hangat dulu, kemudian ada penyanyi juga. Tapi cuma di sini doang ya, Iya, Warteg cuma di sini Bogor. Luar biasa ya. Nah, Insan Planners kita kembali nih ke persoalan Geopark. Saya akan kembali ke Kang Denny nih tentang Geopark. Saat ini sudah ada belum sih Kang paket-paket wisata di wilayah Geopark Pongkor ini? Ya Mbak Windy, jadi kan saya sudah sampaikan tadi bahwa sebelum ada tercetusnya Geopark Pongkor ini, artinya saya sudah membawa tamu ke sana.
Nah, artinya di sini memang sudah ada kegiatannya. Nah, akan tetapi ini harus saya sampaikan bahwa Geopark Pongkor ketika wisatawan ini yang diinformasikan wisatawan kepada saya, ketika mereka ingin datang ke Geopark Pongkor tersebut, otomatis mindset yang ada di benak mereka itu mengunjungi tambang emasnya itu. mengunjungi tambang emasnya. Nah, sedangkan di Geopark Pongkor itu bukan hanya tambang emas, tapi ada apa aja di sana, Ayu? Salah satunya adalah yang paling tidak dimiliki oleh dunia lain, ya. Banyak banget ya saya promosinya ya, Iya. Mbak Windy. Tapi memang betul. Ada yang disebut dengan glowing mushroom, Apa di tuh mana glowing glowing mushroom itu adalah salah satu jamur, ya, salah satu jamur tumbuhan yang hanya bisa dilihat pada malam hari. Dan ketika di kegelapan, Mbak Windy akan melihat salah satu bintik-bintik warna hijau Tosca di dalam kegelapan. Nah, itu Yang hanya bersumber dari jamurnya itu. yang bersumber dari jamur. Itu ketika si bintik-bintik itu ketika harus pakai teleskop ya, ayo ya. Dilihatnya harus pakai teleskop, itu bentuknya seperti jamur. Nah, kebayang di suatu kegelapan diwarnai dengan hijau-hijau Tosca yang bergerak seperti itu kan indah banget. Dan itu hanya ada di kita. Hanya ada di wilayah Geopark Pongkor tersebut, tepatnya di Desa Wisata Malasari. Di Malasari. Di Malasari. Jadi selain itu juga ada Kawah Ratu yang memang keren banget pokoknya. Kawah yang memang itu sangat hidden paradise. Ketika berkunjung ke sana itu bukan hanya menyehatkan karena harus 2 jam, 3 jam. PP itu kurang lebih sekitar makan 5 jam. Oh gitu. Iya, datang Untuk mencapai ke sana itu. untuk menyapai ke sana. Tapi apa yang menariknya selain daripada menyehatkan, Anda akan langsung berhubungan dengan alam, berhubungan dengan binatang-binatang liar ya yang ada di sana. Kita bisa lihat langsung di sana. Bisa lihat langsung di lihat sana. Jadi itu semacam ya jungle trekking. Iya. Tapi itu real hidden paradise-nya. Di sana. Begitu Insan Planners. Jadi ketika kita berbicara Pongkor, tentu tidak hanya terbatas hanya tambang emas saja ya. Bukan. Kita harus melihat ada sisi lainnya Betul. juga yang dimiliki di situ. Betul. Seperti tadi ada glowing mushroom, kemudian ada Kawah Ratu ya. Ada Kawah Ratu, masih banyak yang lain Masih sih banyak sebetulnya. yang lain ya. Betul. Nah, Kang Denny, kalau tadi Kang Denny kan sebelum terbentuk geopark tersebut, Kang Denny sebenarnya sudah membawa wisatawan ke sana. Ya. Nah, bagaimana sih respon wisatawan ketika dibawa ke sana itu? Wah, kita harus pisahkan dulu nih wisatawannya seperti apa dulu. Karena saya tuh berhubungan, kami di HPI selalu berbagai macam karakter wisatawan. Eropa, Amerika, Asia, dan wisatawan domestik. Nah, wisatawan domestik ini harus saya sampaikan kebetulan di podcast juga nih. Nah, jadi wisatawan domestik itu sebetulnya banyak sekali kegiatan yang ada di geopark sana. Salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah Kawah Ratu. Terus ada glowing mushroom juga di Desa Wisata Malasari. Tapi juga di sana jangan lupa, karena geopark ini ada 3 unsur di sini yang sangat gitu. penting. Salah satunya adalah geodiversity, culture diversity, and biodiversity. Nah, culture diversity di kawasan geopark ini sangat banyak sekali. Ya, kenapa? Karena memang ketika kita berbicara situs, dari sejarah sampai prasejarah pun ada di sana. Nah, jadi kalau misalkan datang ke Bogor itu, ini saya berbicara realita, saya harus sampaikan. Karena kalau misalkan si wisatawan domestik, yang tadi saya bilang Mbak Windy, mereka itu hanya selfie. Iya. Ya, hanya selfie, Foto-foto. hanya foto-foto, dan ya katakanlah 20%. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kita tahu persis. Nah, sebetulnya banyak sekali Bogor ini mempunyai tempat-tempat yang bisa menimba ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah situs tadi. Untuk menambah wawasan kita ya. Menambah wawasan. Kebayangkan belajar sejarah di suasana alam yang memang bener-bener keren banget itu alamnya. Jadi kalau misalkan hanya foto selfie aja itu sayang banget kan. Nah, berbeda dengan karakteristik dari wisatawan mancanegara yang lain. Ketika mereka datang ke sana, itu betul-betul apa yang kami harapkan. Yang diharapkannya itu kita bisa bertukar pikiran. Sharing ya. Ya, Kita bisa sharing di jadinya. situ. Jadi mereka itu menimba ilmu dari seorang pemandu wisata, dan kita pun juga menimba ilmu dari si Wisatawan mancanegara tersebut. Ya, betul. Sambil barulah katakanlah memang dasarnya Mbak Windy untuk wisatawan domestik ini hanya 30% untuk storytelling, untuk ceritanya. Nah, sisa-sisanya kan
namanya juga mereka berwisata, otomatis ingin enjoy. Tapi harus diperhitungkan dulu di mana tempatnya. Kalau hanya pantai, ya itu place for relax. Iya. Tapi kalau misalkan di Geopark Pongkor, tadi saya sampaikan di sini ada quality tourism, bukan mass tourism. Nah, jadi di sini banyak kandungan-kandungan pengetahuan, Untuk terus sarana edukasi ya. di banyak situ. banget culture diversity, biodiversity, udah gitu geodiversity. Waduh, banyak banget tuh pokoknya. Nah, Kang Denny nih, gimana sih caranya HPI itu mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam pengembangan geopark ini? Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak kalah dan menyerah dalam saya tidak kalah dan menyerah, ini berlebihan, tapi ini harus saya lakukan. Kenapa? Karena Bogor ini bukan abal-abal. Bogor ini bukan ece-ece kalau kata bahasa Jermannya ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang, saya alhamdulillah sama Teh Ayu sekarang ditemenin, dibantuin juga gitu, yang mana misi dan visi saya ini nyambung nih dengan Youth Geopark ya. Ayo ya. Dengan Youth Geopark ini nyambung, yang mana jadi saya nggak usah sendirian single fighter lagi gitu. Padahal kita juga udah ada anggota yang ada di sana kan, di Geopark itu. Tapi dengan kehadiran Ayu, Youth Geopark ini menambah amunisi kita lagi nih. Bagaimana cara kita, yuk kita bareng-bareng, kita jaga. Nah, salah satunya adalah kita selalu berkolaborasi, baik secara offline, begitupun juga online. Nah, bukan hanya dari setiap asosiasi saja, tapi kita juga sudah merambah ke dunia akademisi, Mbak Windy. Ya, kita mencoba untuk menggrab para mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar untuk turun ke desa-desa bersama kita dampingin mereka untuk apa? Agar masyarakat desa yang ada di sana, karena ini tidak terlepas dari desa wisata. Oh iya, Ya, betul sekali, tidak desa terlepas wisata. dengan desa wisata. Nah, artinya apa? Artinya misalkan sekarang desa wisata, masyarakat desa, ada lagi istilah baru dengan geopark. Orang desa nggak ngerti. Iya. Ya, orang desa nggak ngerti. Masih terdengar asing mungkin ya. Geodiversity, orang desa nggak ngerti. Jadi seperti apa? Nah, dengan kami dari HPI, kami itu mensederhanakan istilah-istilah yang memang terlalu akademis. Betul. Ya, coba Ibu kalau misalkan Mbak Windy nih, kalau misalkan berbicara geodiversity, aduh itu tanah aluvial, apa saya juga nggak ngerti, Mbak. Udah pusing duluan ya. Tapi melalui teman-teman di HPI, nah ini kita sederhanakan bahasanya. Jadi ada bahasa apa tuh, batu-batuan itu kemarin kita buat jadi batu buduk. Namanya batu buduk, Mbak. Betul, itu karena memang bentuk batunya kayak bolong-bolong begitu. Jadi Batu kayak apung ya itu ya? Bukan? bukan, Beda itu lagi? besar. Oh, ini batu lebih besar. Nah, bentuknya unik. Bentuknya unik, kami dengan salah satu tim kami dengan Pak Denny juga sama namanya. Namanya apa nih? Waduh, biar sederhana, biar narasi storytellingnya batu buduk aja, Pak. Jadi batu buduk. Nah, itu artinya bukannya kami kan, karena itu salah satu bahasa lokal juga ya. Enggak, walaupun kesannya jijik, tapi ini biasanya Biar gampang didengar, diingat juga ya. itu dia. Jadi orang kan penasaran ya lihat batu buduk. Tapi emang bentuknya seperti itu. Dan itulah salah satu upaya kami untuk menggrab anak-anak muda sekarang ini agar lebih concern. Karena alam yang ada di Kabupaten Bogor ini bukan abal-abal. Jadi yuk kita jaga, kita bareng-bareng, kita koordinir bareng-bareng alam yang ada di Bogor ini, gratis kok. Iya. Memang ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentu kita tidak bisa melakukan itu sendiri ya. Seperti tadi Insan Planners saat ini Kang Denny sudah berkolaborasi bersama Teh Ayu ini, bersama Geopark Youth Forum ini. Selain itu juga merangkul teman-teman mahasiswa di dunia akademisi untuk turun ke desa untuk melakukan pendampingan mungkin ya kepada masyarakat desa juga. Nah, Kang Denny, kalau misalkan ada yang berminat nih untuk bergabung dengan HPI, itu bisa menghubungi siapa? Oke. Untuk berminat dengan HPI itu bisa langsung hubungi websitenya HPI. Oh, ada website ya? Ya. Website HPI-nya. Ya, di www.hpikabogor.com. Bisa langsung di sana ada jadi member, ada petunjuknya, nanti bisa diklik saja di sana, bisa langsung nyambung dengan admin kami.
Oh, seperti itu berarti langsung daftar di website itu sendiri ya. Betul. Ketika nanti bagi insan planners, para pemuda yang ingin bergabung ke dalam HPI, silahkan untuk dapat mengakses website HPI itu sendiri. Nah, Kang Denny, kalau ada yang berminat nih, mungkin ini lebih ke Teh Ayu ya. Kalau tadi kan udah HPI nih yang berminat bergabung ke HPI, kita bisa langsung mengakses websitenya. Nah, kalau ada yang berminat untuk bergabung di Pongkor Geopark Youth Forum ini gimana caranya, Teh? Bisa langsung hubungin Ayu lewat nomor langsung Nomor ada, WhatsApp ya ada. lewat sosial media bisa, dan mungkin bisa langsung menghubungi dari Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Oh begitu. Nah, kalau untuk Pongkor Geopark Youth Forum ini sudah ada media sosialnya? Belum. Oh belum ya. Belum. Mungkin nanti teman-teman bisa Iya. menghubungi Teh Ayu ya, bisa Siap. menghubungi Teh Ayu atau menghubungi kami di Bapeda Litbang ketika memang ingin bergabung ataupun mendaftar di Pongkor Geopark Youth Forum. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini nih, saya ingin bertanya nanti kepada Teh Ayu dan juga Kang Denny, apa sih harapan-harapan Kang Denny dan Teh Ayu ini untuk Geopark Pongkor ini? Step pertama saya akan mempersilahkan ke Teh Ayu dulu deh. Mungkin harapannya untuk Geopark Pongkor ini bisa lebih Berkembang lagi berkembang ya, untuk lagi, lebih maju. tentunya melalui anak muda yang ada di Kabupaten Bogor. Ayo bareng-bareng kita bangun Kabupaten Bogor. Karena untuk memajukan suatu wilayah itu tentu sektor wisata itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Betul. Betul. Nah, tadi kan dari Teh Ayu. Nah, sekarang Kang Denny apa sih harapannya ke Aduh, depannya? kalau harapan saya mah banyak kan nanti Mbak Vinti. Tapi pada intinya adalah betul yang disampaikan oleh Ayu tadi ya. Teh Ayu itu hampir sama dengan ini. Tapi pada intinya sih tadi saya juga menyampaikan bahwa Geopark ini akan menjadi benteng pertahanan terakhir untuk mempertahankan atau melestarikan alam yang kita miliki. Tapi di samping daripada itu banyak hal-hal yang penting. Ini sebagai apa? Salah satunya adalah menjadi kebanggaan ya. Ketika menjadi warga dan masyarakat Bogor harus bangga terhadap kebogorannya itu. Nah, salah satunya melalui apa? Melalui Geopark ini. Yuk kita bareng-bareng, apa sih itu Geopark? Nanti kalau misalkan ingin lebih jelas tinggal hubungi Ayu gitu kan. Bisa. Atau misalkan kita menghubungi Bapeda Litbang, bisa menghubungi Dinas Pariwisata juga bisa, atau misalkan melalui kami di TP2GNP juga bisa, sangat bisa sekali. Nah, daripada kita ngelihat keluar ya, karena ini karakteristik dari masyarakat Indonesia yang mereka lebih go abroad daripada mereka bisa berwisata di lokal itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya saya ingin menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Kabupaten Bogor pada khususnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan pariwisata yang sangat mendidik, ya, yang sangat fotogenik, ya. Dan masih banyak yang lainnya yang ini bisa mencerdaskan kita semua, dan kita akan bangga dengan kebogoran kita melalui apa? Melalui Geopark Pongkor ini. Yang mudah-mudahan nanti melalui Geopark Youth Forum ini kita selalu berkolaborasi dan mudah-mudahan segera disahkan ya. Ayo segera. Amin, Segera dideklarasikan ya. Segera dideklarasikan. Karena apa? Karena tadi mungkin Ayu juga sedikit menambahkan, Ayu sosmednya belum dibentuk karena belum dideklarasikan. Nah, seperti itu mudah-mudahan segera dapat terlaksana. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan sudah terlaksana kan teman-teman dari Geopark Youth Forum ini juga akan lebih kencang. Betul. Ya, akan lebih mantap kolaborasinya dengan pihak-pihak lain. Seperti itu saja sih. Iya. Pak Windy. Nah, terima kasih Teh Ayu, Kang Denny sudah Sama-sama, Teh sudah Windy. sharing-sharing, sudah cerita-cerita bersama kita di sini, sangat Betul. sangat informatif dan tentu sangat bermanfaat sekali. Karena memang wisata ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar yang dimiliki wilayah ataupun daerah tersebut. Tentu kita sebagai anak muda harus memiliki kesadaran untuk mengembangkan ataupun Betul. menjaga kelestarian alam. Love our nature. Dan That's right. Nah, jadi insan planners,
kalau misalkan ingin mengetahui lebih banyak tentang HPI itu dan juga ingin bergabung, silahkan untuk dapat mengunjungi website dari HPI. Betul. Nah, kemudian jangan lupa kunjungi juga Geopark Pongkor kita. Oh ya, Betul kan? Jangan hanya Geopark Pongkor ini dikenal di mancanegara, tapi tentu kita sebagai warga Bogor khususnya harus mencintai Oh ya, satu lagi potensi Mbak juga. Windy, maaf saya potong harapan tadi sebelum Mbak Windy closing saya. Jadi saya berharap bahwa sementara ini Geopark Pongkor kan masih menjadi nasional ya. Mudah-mudahan kita dengan cepat lah bisa menjadi UGG Global Geopark gitu. Global Geopark. Betul. Ya. Ya, Itu. semoga kita harapkan bersama ya. Amin, amin. Ya. Mungkin begitu Insan Planners yang dapat disampaikan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.